Nah, ini santai kita kan? Iya, santai. Mereka itu nggak baca Quran, nggak baca Sunnah. Mereka itu melihat Islam dari akhlaknya kita. Jadi kalau akhlaknya kita baik, mereka akan menganggap Islam baik. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin daripada mu'min yang lain. Cerminkan Islam yang indah, yang bagus ke masyarakat. Kalau kamu nggak bisa mengambil manfaat dengan memandang dia, jangan harap kata-katanya bisa memberikan kamu manfaat. Sama ini juga, Habib. Oke, dia punya kemauan gitu. Tapi ada kadang ketakutan salah. Jadi dia memang sudah berhati-hati dalam menyampaikan ilmunya. Tapi kan mungkin akan terjadi kesalahan, dan kesalahan itu yang membayangi dia untuk wah nggak berani karena saya takut salah. Khususnya yang anak-anak muda ini. Perlu dibedakan antara kita berdakwah atau berfatwa. Beda berdakwah sama berfatwa. Dakwah, siapapun ajaklah kepada kebaikan. Orang-orang, ayo hadir majlis. Orang-orang, yuk sholat jamaah. Orang-orang, ayo baca Quran. Orang-orang, jangan buka-bukaan aurat. Itu dakwah, ngajak manusia, ngajak kepada hal yang baik. Beda dengan berfatwa. Kita memfatwakan, ini halal, ini haram. Lah, itu ada bidangnya masing-masing. Ketika seseorang yang tidak punya keahlian terus dia menyampaikan fatwa tersebut, maka dia adalah penistaan terhadap syariat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ لَا يُفْلِحُونَ. Jangan kamu berujar dengan lidah kebohonganmu, ini halal, ini haram. Penipuan dengan mengatasnamakan Tuhan, menghalalkan, mengharamkan seenaknya dia. Bahkan dibilang yang berbicara tentang Al-Quran tanpa didasari ilmu, bersiap singgasannya di neraka, kursinya udah disiapin oleh Allah. Begitu. Dalam riwayat yang berbicara Al-Quran, tentang Al-Quran menurut pakai pendapatnya sendiri, maka bersiaplah untuk duduk di singgasananya di neraka. Jadi dua hal, berbicara atas bighairi ilm, tanpa ilmu, dan yang kedua memakai pendapatnya. Menurut saya rasa jawabannya, kira-kira kalau nggak salah jawabannya, ada salah semuanya. Fatwa serahkan kepada orang yang memang ahlinya bidangnya. Nah terus kalau kita ditanya bagaimana? Nah kan ada fatwa ulama, kita merujuk kepada fatwanya ulama. Oh, Al-Imam Ibn Hajar bilang ini, Imam Ramli bilang ini, kita menukil dari fatwanya mereka. Bahkan juga yang memiliki keahlian fatwa, itu dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang telah menekuni kitab Minhaj At-Talibin lil Imam Nawawi dan dia telah tahqiq kitab Minhaj tersebut, maka dia dapat izin untuk menyampaikan fatwa. Cuma fatwa bukan dari diri dia. Fatwa menyampaikan apa yang dia kaji, yang dia pelajari, yang ada di Minhaj, yang disampaikan oleh Ibn Hajar, yang disampaikan oleh Ramli, yang disampaikan oleh Khatib Syarbini, dan ulama-ulama lain yang disampaikan oleh Nawawi, Rafi'i. Dan juga tuh ada ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama, mana yang harus dikedepankan. Misalkan kalau terjadi perbedaan pendapat antara Nawawi dan Rafi'i, maka utamakan yang Nawawi. Terjadi perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Ramli, mana yang dikedepankan, Ibn Hajar atau Ramli. Dan ini pun juga sebagian wilayah mengutamakan Ibn Hajar dari Ramli. Sebagian wilayah mengutamakan pendapat Ramli daripada Ibn Hajar. Artinya berbeda-beda dalam hal ini. Dan itu pun juga kata Imam Syafi'i, ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat di antara kalian berfatwa adalah yang paling nekat untuk masuk dalam api neraka. Dakwah, tapi fatwa Beda hal. itu beda hal. Beda hal. Makanya kan dalam hadis balighu anni walau ayat, sampaikan, tapi bersumber dari Rasulullah, bukan bersumber dari yang kita mau. Dan menyampaikan juga, penyampaian bukan cuma sekedar itu, tapi anni, kalimat an bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga boleh diartikan mewakili Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lisan kamu dalam berdakwah, ini dakwah ini mewakili Nabi atau tidak?
mencitrakan Rasulullah atau tidak? Ketika dia berdakwah, oh kamu amar ma'rufnya kamu mencerminkan Nabi atau tidak? Nahi mungkarnya kamu mencerminkan Nabi atau tidak? Ngajak orang kepada kebaikan mencerminkan Nabi atau tidak? Jadi jangan sampai orang memandang yang kita lakukan nanti dicap, oh Nabi sama kayak dia. Begitu. Dikiranya ntar Nabi mulutnya kotor, dikiranya ntar Nabi mencaci, dikiranya Nabi ntar memaki, dikiranya Nabi mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Untung kita di Indonesia nih. Nah, ini santai kita kan? Iya, santai. Di Indonesia kita Islam dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo ketika masuk ke Indonesia lembut, santun, nggak ada datang tiba-tiba ngancurin berhala, maaf, ya kan? Santun, lembut, hingga orang akhirnya tertarik dengan masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya yang masuk duluan kita hidup sebelum Wali Songo, ya, kita datang duluan ke Indonesia ini bawa Islam, nih saya nggak ada yang masuk Islam, udah keburu rusak citra Islam gara-gara salah kaprahnya kita. Iya. Anas selalu bilang gitu, jadi orang-orang yang jauh dari Islam, baik itu non-Muslim ataupun dia orang Islam yang sudah tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, mereka itu nggak baca Quran, nggak baca Sunnah. Mereka itu melihat Islam dari akhlaknya kita. Jadi kalau akhlaknya kita baik, mereka akan menganggap Islam baik. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min adalah cermin daripada mu'min yang lain. Cerminkan Islam yang indah, yang bagus ke masyarakat. Wali Songo datang ke sini nggak bisa bahasa setempat. Ya. Tapi bahasa apa? Bahasa rahmat, bahasa kasih sayang, bahasa amanat, bahasa kejujuran, bahasa berderma, bahasa sosial, bahasa adab, bahasa akhlak. Itu yang membuat orang tertarik. Itu sekarang segala bahasa modern kita bisa. Artinya memang dakwah tidak mesti memang menyampaikan Al-Quran, Sunnah, tapi dengan kita memperlihatkan akhlak yang agung. Iya, betul. Dalam segala bidang, misalnya yang berdagang. Dulu guru-guru kita bilang, selalu nasehatin sama kita, orang tua kita pun juga, mereka nasehatin kepada anak dan muridnya kalau mau berguru, mau cari guru, dibilang man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang, kalau ada orang, ini ustadz, ini pendakwah, kalau kamu nggak bisa mengambil manfaat dengan memandang dia, jangan harap kata-katanya bisa memberikan kamu manfaat. Memandang dulu, oh ada manfaatnya yang bisa dipetik, baru kata-katanya. Dulu ada zaman Belanda. Di zaman Belanda di wilayah Jawa Timur terjadi perbedaan pendapat antara kelompok muslimin, ketidakakuran, ketidakharmon. Jadi bukan cuma sekarang doang, dulu juga ada kayak begitu. Dan Belanda ini dengan intelnya mereka tahu kejadian itu. Cuma mereka nggak tahu mana yang benar, soalnya mereka bukan orang Islam. Begitu satu gubernur Belanda yang baru yang ditugaskan di sana, dia sudah tahu dari intelijennya ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berseteru. Tahu-tahu dia melihat di jalanan Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Bondowoso, yang dikuburkan di Surabaya, salah seorang ulama besar, orang saleh. Lihat di jalanan dengan wajahnya yang tawadhu, dengan jalannya, dengan akhlaknya. Itu gubernur Belanda ngelihat begitu, dia bilang sama ajudannya, pembahasan kita kemarin dari intelijen ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berseteru. Saya tahu mana kelompok yang benar. Lah, kamu tahu kelompok yang benar? Kamu baru datang dari Belanda, kamu bisa tahu mana kelompok yang benar? Iya, saya tahu. Kelompok yang benar, yang berjalan di jalan yang benar adalah yang orang ini ada di dalam kelompok tersebut, itu kelompok yang benar. Kenapa? Sebab wajah kayak begini, wajah bukan wajah pendusta. Ya. Seperti ucapannya Abdullah bin Salam ketika melihat Nabi Muhammad, falamma ra'aituhu alimtu annahu bil aisa biwajhin kadzdzab. Begitu aku melihat wajah ini orang, aku tahu ini wajah Nabi, bukan wajah pendusta. Kejadian juga dengan Al-Habib Muhammad Al-Muhdar. Syekhana Al-Habib Umar masuk berapa tahun yang lalu ke Britania, ke Inggris. Ketika sampai di airport Inggris, itu kan dulu apalagi orang-orang yang dari Timur Tengah, Islamfobia. Semua yang masuk itu di imigrasi dipersulit, dicek, diperiksa. Lama pemeriksaannya, masuk ruangan.
untuk diteliti lebih mendalam lagi, diselidikin. Dan mereka itu yang mengecek itu adalah orang-orang yang memang intelijen, begitu. Dan mereka tahu betul orang-orang yang diberikan otoritas ini untuk ngasih masuk. Begitu di depannya orang dipersulit, begitu masuk Habib Umar, lihat passwordnya, gak lama, cap, jalan. Ini orang yang menyambut di situ, yang ikut nganterin, nanya, kamu semua orang yang yang potongan-potongan muslimin, kamu persulit. Sekarang kamu lihat Habib Umar dengan bajunya, dengan jubahnya, dengan janggutnya. Kok kamu aman aja, langsung kamu cap, kamu nggak tanyakan, langsung kamu berikan masuk. Maka dia jawab, iya, saya perhatikan wajah kayak begini, sama sekali tidak akan berbuat keburukan. Wajah yang seperti ini tidak akan berbuat keburukan. Dia bukan muslim, tapi dia merasakan aura kedamaian Islam yang terpancar. Sama ini juga Habib, karena Al-Fagir dakwahnya ke anak muda, apalagi melalui YouTube. Kadang anak muda ini kalau kita berpakaian yang seperti ulama atau seperti santri aja, dengan sarung, dengan baju takwa, dengan pakaian yang seperti itu, mereka jadi sungkan, jadi berjarak. Minimal mau nanya problem-problem hidup mereka atau problem mereka dalam kemaksiatan, malu. Atau bahkan khawatir, takut dimarahin dan lain sebagainya. Makanya Al-Fagir pakai pakaian yang seperti ini. Tidak bersorban, tidak berjubah. Nah, yang pertama yang Al-Fagir mau tanya, memang begitulah dakwah Islam memang